Terima kasih, saya akan melanjutkan menjelaskan analisa data kuantitatif bagian 2. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering kali mengalami kesulitan tentang metode statistika. Apa yang akan kita gunakan? Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah merupakan dari isi tabel, merupakan pengelompokan data, verifikasi data, pengumpulan data, cek konsistensi data antar tabel, analisa masing-masing tabel, kesimpulan, dan ini juga kesimpulan. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Nah, ini seringkali terjadi pada kita seorang peneliti ya teman-teman, di mana kita sudah banyak mendapatkan yang namanya data, tetapi kita mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan dulu ke dalam suatu distribusi frekuensi yang memberi gambaran yang lebih jelas. Distribusi ini, frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau grup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompok atau grup data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Jadi di sini teman-teman, ketika kita sudah mengumpulkan banyak data, tetapi kita mengalami kesulitan dalam menyimpulkan data, terlebih dahulu kita mengelompokkan datanya dulu melalui distribusi frekuensi atau grup data. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan, kita bisa dapat memecahkan atau memfrekuensikan semua data yang sudah kita kumpulkan tadi. Ini merupakan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin peserta kursus komputer. Jenis kelamin pria, wanita, jumlah peserta 20, wanita 35, jumlah 55. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Cross tabulation ini teman-teman merupakan yang berfungsi sebagai yang dikumpulkan sebagai tempat pengumpulan data selama kita dalam proses peneliti. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi ini juga bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Contoh ini teman-teman. Kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilainya ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol. Korelasi biasanya diukur dengan satu koefisien yang mengindikasikan beberapa banyak relasi antar dua variabel. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Jadi contohnya dalam penelitian kita menggunakan regresi untuk mendeteksi hasil atau memprediksi hasil yang sudah kita teliti. Di sini analisa regresi sederhana biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat
Dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi atau Y, serta variabel yang dinamakan dengan Y, serta variabel bebas eksplantor variabel atau independen variabel merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formasi sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 XY, di mana B0 sama dengan intercept sampel, sedangkan B1 sama dengan slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan non-linear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus tambah B1 X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah bla 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 tambah BKXK, di mana K banyak variabel bebas, BO konstan regresi, BI koefisien regresi parsial untuk variabel independen, I menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen I meningkat satu unit, variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berubah X1 kuadrat suku nonlinear dari X1. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-modelnya sebagai berikut. Model deterministik, Y sama dengan B0 plus B1X. Model probabilistik, Y sama dengan B0 plus B1X tambah di mana BO sama dengan independen populasi, B1 sama dengan kemiringan slope atau populasi. Uji atau tes. Analisa tes digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Biasanya digunakan untuk memanipulasi dua kelompok dengan menggunakan min kelompok sebagai dasar perbandingan. Contoh, odometer merupakan alat untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melanjut sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil. Selanjutnya maka dapatkan angka order sebagai berikut: 9, 8, 10, 1, 10, 3, 10, 2, 9, 9, 10, 4, 10, 0, 9, 10, 9, 10, 3, 10, 0, 10, 1, 10, dan 2. Dengan menggunakan signifikasi 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Jawab. Hipotesis statistikanya H0 sama dengan plus 10 sama dengan 10, HA sama dengan plus 10, A sama dengan 0,01, DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11, take rate sama dengan plus minus 3,106. Dan ini bentuknya teman-teman. Begitu juga ini. Kemudian perhitungannya. Ini juga merupakan cara perhitungannya teman-teman. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T itu lebih besar daripada nilai tabel 1,67 lebih kecil dari 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin perhitungan jarak yang ada pada mobil.
Kemudian uji statistik dan uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol. Uji J merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji J. J sama dengan X kurang M per S sama dengan sampel mean, population dan mean, population dan STD def. Analisis validitas dan analisa reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person, produk, momen dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal dalam kurung lebih besar 30, sedangkan bila sampel yang diambil lebih kecil dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman dan correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cobas alpha jika koefisien yang dapat lebih kecil dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Berikut ini merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan pengolahan data secara kuantitatif, yaitu STAR, interval data, kemudian relate, compare, Spearman correlation, person correlation, normal, ST, independen, dua grup, weight, dan sampai seterusnya, teman-teman. Kemudian sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.